Halo Sobat Brandly, berjumpa lagi kita dalam materi penerapan bioteknologi untuk kelangsungan hidup. Baik, untuk soal kali ini yang ditanyakan adalah teknik yang bukan merupakan penerapan bioteknologi di bidang peternakan adalah A. Inseminasi buatan, B. Cloning hewan, C. Hormon BST, ataukah D. Radiasi. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa tidak hanya pada bidang pertanian, pangan maupun kesehatan, tetapi bioteknologi juga banyak diterapkan dalam bidang peternakan. Nah, kita akan membahas tentang bioteknologi di bidang peternakan. Kita tuliskan terlebih dahulu ya. Bioteknologi bidang peternakan. Nah, bioteknologi bidang peternakan ini contohnya itu adalah hewan transgenik. Jadi untuk bioteknologi bidang peternakan ini merupakan rekayasa genetika ya. Jadi termasuk bioteknologi modern. Nah, ini dikembangkan hewan transgenik. Kita tuliskan ya. Dikembangkan hewan transgenik. Kemudian, pada awalnya hewan transgenik digunakan sebagai bahan penelitian para ilmuwan untuk menentukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Tapi, sekarang ilmuwan sudah sering menggunakan teknik rekayasa genetika untuk berbagai keperluan dalam bidang peternakan. Seperti contohnya itu adalah dalam meningkatkan produksi susu. Berarti ini bioteknologi bidang peternakan menggunakan rekayasa genetika. Contohnya tadi adalah dalam meningkatkan produksi susu. Contohnya meningkatkan produksi susu. Dalam peningkatan produksi susu yang dilakukan dengan cara memproduksi hewan bovine somatotropin atau BST yang selanjutnya akan disuntikan pada sapi perah, atau cara yang lain yaitu membuat sapi perah agar mampu menghasilkan hormon BST lebih banyak. Nah, berarti ini tekniknya dengan memproduksi hormon BST. Ternyata cara ini mampu menghasilkan dan meningkatkan produksi susu sekitar 8,3 sampai 21,8%. Nah, tidak hanya meningkatkan produksi susu yang dihasilkan, juga dapat direkayasa. Nah, ini sehingga susu memiliki kadar protein yang sangat tinggi dan tentunya rendah lemak. Tidak hanya meningkatkan produksi susu, rekayasa genetika ini dapat dilakukan pada hewan ternak dengan tujuan agar hewan tersebut memiliki kemampuan tahan terhadap penyakit. Seperti contohnya adalah pengembangan sapi transgenik yang tahan terhadap penyakit mastitis. Mastitis adalah salah satu penyakit pembengkakan pada kelenjar susu pengembangan sapi transgenik. Nah, ini diakibatkan karena adanya infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Nah, caranya yaitu dengan memasukkan gen pengode enzim lysostapin yang diambil dari bakteri Saphysolocus simulans. Dari rekayasa genetika juga dapat dikembangkan sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat. Nah, berdasarkan penjelasan soal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kita lihat di sini teknik yang bukan penerapan bioteknologi di bidang peternakan. Berarti kita lihat untuk pilihan jawaban yang A. Inseminasi buatan, ini benar ya.
karena dalam rekayasa genetika untuk hewan itu terdapat inseminasi buatan. Kemudian cloning hewan ini juga benar. Ini juga digunakan dalam rekayasa genetika untuk menghasilkan hewan yang lebih unggul. Kemudian hormon BST ini tadi juga digunakan dalam teknik bioteknologi peternakan. Kemudian radiasi. Nah, radiasi ini yang bukan, berarti jawabannya adalah yang D. Karena radiasi itu berperan dalam pengawetan buah-buahan agar tidak busuk. Kita tuliskan di sini ya. Berperan dalam pengawetan buah agar tidak busuk. Berarti untuk radiasi ini masuk bioteknologi di bidang perkebunan atau pertanian. Baik, bisa kita tuliskan. Jadi hasil akhirnya atau jawabannya adalah D, radiasi. Baik Sobat Brandly, sekian pembahasan untuk soal kali ini. Sampai berjumpa pada soal selanjutnya. Terima kasih.